penegakan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Skala 1 sampai 10 kira-kira. Ya dengan kasus ini jeblok. Jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya. Skala 1 sampai 10 kira-kira. Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi yang dengan singgung sebagian ya. Ya dengan kasus ini jeblok. Poinnya, jeblok kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti. Rapotnya merah ya. Ya, ini Uceng, aduh. Kami kembali tayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Memang sepertinya nilai yang disampaikan atau nilai yang diberikan nilai 5 tersebut adalah memang potret hukum di tanah air atau potret penegakan hukum tanah air setelah putusan MK keluar. Karena memang tadi Pak Ganjar mengatakan ya dengan kasus ini jeblok. Nah kasus ini memang tidak dijelaskan oleh Pak Ganjar dalam forum tersebut, tapi memang kasus ini dimaksud adalah putusan MK. Dari mana kemudian kami mendapatkan keterangan itu? Kami mendapatkan keterangannya dari postingan ataupun juga unggahan Pak Mahfud MD di media sosialnya yang mengatakan bahwa memang ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5. Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggung jawab Menko Polhukam. Padahal Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yang dijatuhkan MK. Nah, adapun sebelum itu sampai September 2023 berdasarkan hasil survei sebuah litbang, ini dirilis bulan September, memang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa rataannya bagus mencapai 61,9%. Kemudian dipertegas lagi oleh Pak Mahfud MD mengatakan jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas, yaitu sekarang ini pasca tragedi panas di MK sesuai dengan pertanyaan panelis di sana, artinya panelis di forum tersebut. Ini diperjelas oleh Pak Mahfud MD untuk bisa menjawab segala macam keriuhan yang ada di kalangan masyarakat dan juga mungkin menghindari dibelok-belokkan oleh dari tim lain ataupun juga para simpatisan relawan lain, Mas Nyarwi. Ya, justru klarifikasi Pak Mahfud MD itu memperjelas apa yang disampaikan Mas Ganjar tadi. Mungkin yang dimaksudkan bahkan tadi ada kata jeblok ya, atau skor 5 itu adalah setelah putusan MK itu juga, bahkan seiring dengan putusan MK sebelumnya. Tapi itu wajar ya Putri ya, karena kita kalau menilai konteks hukum itu kan banyak sekali dimensinya. Ini kan konstitusi ya. Nah sementara yang lain mungkin kan terkait penegakan dimensi berbagai kasus-kasus hukum ya. Lembaga juga banyak ya, dari Polri, KPK ya kan, dan lembaga-lembaga penegakan yang lain gitu. Sehingga kalau kita lihat mungkin perlu dipilah ya antara kinerja apa yang sudah dicapai gitu dengan persepsi publik. Nah persepsi publik ini tentu saja tidak spesifik ya, artinya kadangkala sifatnya umum ya, melihat kinerja secara umum dari pemerintah di bidang hukum. Di banyak data survei ditanyakannya juga begitu, dan sampelnya juga masyarakat, yang mana masyarakat itu sendiri tingkat pengetahuannya ya terkait dengan kasus-kasus hukum itu tidak mungkin sama ya, secara umum mungkin ya sangat permukaan lah ya. Nah beda dengan tadi disebutkan siapa namanya lupa saya. Bang Herzaki. Ya, bukan Pak Petrus, mohon maaf Pak Petrus ya. Tadi disebutkan itu kan pasti ada pengalaman yang berbeda. Ya, yang mungkin masyarakat juga banyak ketika dalam proses misalnya kita mengikuti proses pengadilan untuk menjadi objek atau subjek ya dalam kasus hukum. Di sana saya kira pengalamannya juga mungkin ada yang tidak enak, dan itu bisa jadi itu juga terjadi. Tetapi overall saya lihat semangatnya ya, semangat dari Mas Ganjar itu saya lihat tadi klarifikasi Pak Mahfud ya, itu saya kira untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia itu bisa lebih baik. Nah ini tentu tidak hanya eksklusif pada Capres Ganjar Mahfud saja, saya lihat di visi-misi yang lain termasuk Pak Prabowo, termasuk Anies juga ada statement-statement yang di dokumennya juga secara tidak langsung menyatakan itu. Baik, gitu. Iya. Bang Herzaki, atau juga mungkin ini sisa waktunya juga sangat terbatas untuk perbincangan ini, jadi mungkin saya nanti berikan kesempatan kepada para narasumber untuk berikan kalimat penutup. Bang Herzaki terlebih dahulu, singkat Bang Herzaki. Kalau kami sih sederhana gitu ya. Yang bertanggung jawab tadi kan seperti disampaikan oleh Bang Nyarwi Ahmad jelas, bukan hanya satu pihak, banyak pihak gitu.
Lalu kemudian dengan mudah dan menggampangnya menilai suatu kompleksitas yang luar biasa dalam penegakan hukum di Indonesia dengan hanya satu kasus gitu. Ini yang berbahaya nih kalau pemimpin dengan gampangnya mensimplifikasi pekerjaan-pekerjaan besar, ya seakan-akan pekerjaan sederhana, lalu kemudian seakan mencari kambing hitam, bahkan cenderung playing victim, tapi tidak tampil dengan gagasan-gagasan gitu. Kalau emang dirasa ada yang kurang pas, seperti apa gagasannya? Ya sebutkan isu seperti ini bagaimana mengatasinya gitu. Ya ini yang kami sangat sayangkan, menjadi seorang calon presiden memang tidak mudah, ingin menarik perhatian publik, tapi tolonglah tariklah perhatian publik dengan gagasan-gagasan, bukan bawa-bawa perasaan ataupun sekedar mencari sensasi. Baik. Sampaikan dengan argumen terukur berdasarkan data. Ini yang selalu diingatkan kepada kami ya di Partai Demokrat ya oleh Mas Ahaye ketum kami, dan ini juga lah yang diingatkan ketika kami di TKN pada saat bersama Pak Prabowo gitu. Sampaikan data dan fakta sebenarnya, sampaikan argumen yang terukur, dan jangan pernah menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah atau framing-framing yang tak berdasar gitu. Karena kita harus memberikan pencerahan kepada publik, bukan membuat riuh, membuat keruh. Ya, ayo adu gagasan, jangan adu perasaan. Oke, baik Bang Herzaki. Pak Petrus mungkin terakhir penutup juga. Ya, jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar itu sudah sangat tepat, karena itu mewakili keresahan rakyat kecil yang selama ini menjadi korban proses peradilan ya. Jadi dia sudah mewakili dan dia mungkin sudah merekam ya keluhan dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai tempat, dan itu sangat bagus dan itulah yang tepat. Kemudian kalau dihubungkan lagi dengan kisru di Mahkamah Konstitusi, itu memang Mahkamah Konstitusi ini sekarang menurut Pak Profesor Jimli itu berada di titik nadir. Artinya dia mengalami penurunan yang luar biasa. Karena apa? Karena nepotisme dan dinasti itu naik pangkat dari sebelumnya hanya di level bupati, wali kota, gubernur, sekarang masuk lembaga kepresidenan dan Mahkamah Konstitusi. Ini yang kita mengalami kehancuran yang kalau ditanya ke saya bukan beri angka 5 tapi saya beri angka 3. Ya. Baik, terima kasih karena Pak kerusakannya Petrus. luar biasa. Baik Pak Petrus, terima kasih. Memang masih panjang sebenarnya ini bisa diperdebatkan, tapi sayangnya keterbatasan juga dalam perbincangan ini Bang Herzaki. Terima kasih Pak Petrus, terima kasih